Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukai, silahkan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang, selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe, because subscribe is free guys. And for you who already subscribe my channel, thank you very much. I really appreciate that. Okay guys, hari ini saya mau bikin vlog. Ini tentang pengalaman gue waktu kemarin vaksin ya. Nah, jadi gini, gue itu kan memang ada beberapa merek vaksin yang beredar ya di Indonesia. Pertama itu kan yang keluar Sinovac sama AstraZeneca. Tapi setelah gue coba review Sinovac tuh kayaknya agak susah untuk pergi ke luar negeri gitu loh. Jadi harus pakai booster kalau ngambil Sinovac ya. Terus boosternya tapi harus Pfizer atau Astra gitu ya. Nah, sementara untuk AstraZeneca sendiri, gue jujur agak ngeri karena gue ngelihat ada beberapa orang yang meninggal setelah divaksin AstraZeneca. Ya kasusnya ya gue nggak tahu pastinya ada berapa, cuman ada kasus orang yang meninggal setelah disuntik AstraZeneca, dan itu terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Ada juga yang terjadi di beberapa negara luar, bahkan ada 1 atau 2 negara, gue lupa negara mana, yang memang menghentikan AstraZeneca sebagai vaksin di negara tersebut. Jadi mungkin ditarik gitu ya, terus diganti sama diganti sama merek lain mungkin ya. Nah, setelah gue coba untuk ceki ya efikasi vaksin tuh, vaksin ini efikasinya berapa persen, vaksin itu efikasinya berapa persen. Jadi gue ngecek efikasi vaksin antara satu merek vaksin dengan merek yang lain tuh, gue cek efikasi satu berapa persen. Terus gue juga lihat apakah ada efek sampingnya setelah divaksin. Nah itu kalau memang ada efek sampingnya itu apa gitu ya, antara vaksin A dengan vaksin B. Terus gue juga cek untuk persyaratan perjalanan ke luar negeri, itu vaksin yang merek apa yang gampang masuk untuk ke luar negeri, karena gue memang masih ada planning untuk backpacker ke Eropa, itu sih terutama ya. Terus apa lagi ya, gue itu jadi gue sebelum divaksin nih, gue mencoba mempelajari semuanya gitu loh, mempelajari semua fakta tentang vaksin tersebut gitu loh, sampai gue memutuskan mau divaksin dengan yang merek apa gitu loh. Dan akhirnya setelah gue mencoba untuk observasi sendiri gitu ya, gue pelajarin kayak efek sampingnya apa, terus bisa nggak masuk ke luar negeri pakai vaksin itu, terus efikasinya berapa. Ternyata pilihan gue jatuh ke Pfizer sama Moderna. Nah tadinya tuh antara 2 itu. Nah karena yang sejauh ini beredar itu kan Sinovac, AstraZeneca, Pfizer sama Moderna, kalau nggak salah ada 4 itu ya. Jadi yang pertama itu kan Sinovac dulu masuk, lalu dilanjut AstraZeneca masuk juga. Nah setelah Sinovac dan AstraZeneca jalan di Indonesia hampir beberapa bulan, si Pfizer sama Moderna tuh masuk sekitar bulan Juli 2021 ini. Nah kebetulan gara-gara gue nungguin si Pfizer sama Moderna masuk, akhirnya gue sempat kena COVID kemarin, dan gue emang udah bikin videonya waktu gue kena COVID kemarin. Nah ya itu adalah bagian dari resiko gue ya, karena gue
memilih untuk menunggu Pfizer dan Moderna masuk, bukannya cepet-cepet divaksin dengan merek vaksin yang ada, tapi gue lebih memilih menunggu si Pfizer dan Moderna masuk. Dan ya itu efeknya adalah gue kena COVID di Juli 2021 kemarin. Dan kebetulan di Juli itu Pfizer memang masih agak susah ya, karena baru masuk kan, itu baru, kalau nggak salah Pfizer tuh bulan Juli itu hanya diperuntukkan untuk nakes. Kalaupun memang ada masyarakat umum yang mau vaksin pakai Pfizer atau Moderna, harus dia itu punya komorbid gitu. Jadi harus ada surat juga kalau nggak salah dari dokter gitu loh. Tapi setelah berapa bulan belakangan, akhirnya si Pfizer dan si Moderna dibebaskan lah untuk umum gitu loh. Jadi siapapun orang kalau mau vaksin dan memang belum vaksin, boleh pakai Pfizer atau AstraZeneca, boleh pakai Pfizer atau Moderna tanpa harus punya komorbid dan tanpa harus ada surat keterangan dokter. Itu yang gue cek dari Dinkes ya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Instagramnya ya. Terus nanti gue akan coba lampirkan beberapa data di sini ya, di video ini ya. Oke. Nah, akhirnya dari Pfizer atau Moderna ini gue sortir lagi nih yang mana nih yang cocok buat gue. Ternyata jatuhnya adalah Pfizer. Gue lebih milih untuk memakai Pfizer karena ternyata menurut info yang gue dengar, Moderna itu ada beberapa negara yang memang tidak menerima Moderna gitu loh. Jadi orang-orang yang sudah terlanjur disuntik pakai Moderna nggak bisa masuk ke negara itu. Gue nggak tahu sih negara apa. Jadi yang gue tahu untuk semua negara yang boleh masuk itu adalah orang-orang yang sudah divaksin Pfizer atau AstraZeneca. Nah, karena pilihannya tinggal 2, Pfizer atau AstraZeneca, ya jelas gue pilih Pfizer dong gitu loh. Lagian gue juga sempet confirm gitu ya ke teman-teman gue yang tinggal di luar negeri dan memang sudah suntik Moderna dan sudah divaksin pakai Pfizer. Gue coba bandingin nih efek sampingnya di antara 2 vaksin itu, mana yang lebih parah gitu loh. Ternyata Moderna lebih parah efeknya gitu, katanya sampai ngedrop 3 hari atau apalah gitu loh. Temen gue yang stay di Jepang ngomong kayak gitu, karena dia suntik sama Moderna. Dan kakak gue yang di Amerika, yang stay di Amerika, disuntik sama Pfizer. Dia bilang juga demam tapi nggak sampai 3 hari, cuma 1 hari atau 2 hari gitu. Ya lebih ringan lah efeknya si Pfizer ini. Akhirnya gue lebih memilih untuk memakai Pfizer. Tapi karena memang Pfizer dan Moderna itu stoknya kayaknya masih agak sedikit ya, mungkin nggak sebanyak si Sinovac atau AstraZeneca. Jadi memang untuk vaksin Pfizer yang pertama itu biasanya harus daftar online. Nah, gue tuh sempet daftar online via aplikasi Serbuan Vaksin 24. Jadi guys, kalau untuk yang pendaftaran vaksin pertama Pfizer, itu ada beberapa cara mendaftarnya. Kalau lewat puskesmas terdekat, itu biasa sih langsung datang ke puskesmas tersebut, bawa KTP sama kartu keluarga kalau nggak salah. Tapi puskesmas dekat rumah gue itu sekarang ini mereka lagi nyuntikin untuk vaksin Sinovac. Jadi gue nggak bisa nyuntik Pfizer di puskesmas dekat rumah gue karena gini, waktu si puskesmas dekat rumah gue lagi ada zamannya Pfizer, nah itu waktu itu gue baru sembuh dari COVID, jadi gue nggak bisa langsung di vaksin Pfizer gitu loh, harus nunggu kan 3 bulan apa sebulan gitu kan. Nah saat itu gue baru recovery banget tuh dari COVID kan, gue tuh long haul COVID masalahnya 4 bulan, kalau nggak salah 3 sampai 4 bulan gue sampai kena COVID tuh. Jadi ada pra-COVID-nya 1,5 bulan, COVID-nya sendiri setengah bulan, terus itu udah 2 bulan ya. 1 bulannya lagi recovery. Nah jadi 3 bulan tuh, 3 bulan 4 bulan deh, 3 bulan lebih kayak hampir 4 bulan itu memang long COVID haul gue. Jadi memang agak lama, gue tuh benar-benar pure sembuh dari COVID dan gak ada efek sampingnya tuh di bulan September. Nah,
waktu gue sembuh dari COVID, September akhir kalau nggak salah, Oktober awal deh, gue udah mulai cari informasi soal vaksin Pfizer. Ternyata pas Oktober itu gue nggak, apa ya, pas gue tanya puskesmas dekat rumah gue apakah mereka masih menyediakan Pfizer atau tidak untuk dosis pertama, ternyata mereka sudah nggak melayani Pfizer dosis pertama di puskesmas dekat rumah. Saat gue tanya itu mereka sedang melayani Sinovac untuk dosis pertama, sementara kan gue nggak mau divaksin Sinovac karena ya itu untuk urusan keperluan ke luar negeri, itu yang agak susah. Akhirnya udah cari dapat, ada dua akhirnya optionnya. Bisa daftar lewat aplikasi Jakarta Kini, disingkat Jaki. Bisa lewat situsnya serbuanvaksin24.org. Itu ada, bisa buka situsnya di Google Chrome atau di ya semacam Google Chrome gitulah, di Google lah intinya. Terus di browser lah intinya. Nah itu terserah mau di Google Chrome kayak, mau di Mozilla kayak, mau di Opera Mini kayak, pokoknya nama websitenya tuh serbuanvaksin24.org. Nah, gue tahu si serbuanvaksin24.org ini setelah gue lihat di Instagram. Jadi gue juga di Instagram tuh mulai cari-cari info tuh. Kan di beberapa mall di Jakarta memang dijadikan sentra vaksin ya. Salah satunya adalah kayak Citos, Cilandak Town Square, itu jadi sentra vaksin. Semua vaksin ada di situ. Cuman memang kalau untuk dosis pertama tergantung stok ya. Ada yang kalau memang lagi adanya Pfizer dosis pertama ya Pfizer, tapi kalau memang dosis pertama adanya cuma Sinovac ya Sinovac, kayak gitu loh intinya. Akhirnya gue ikutin tuh, follow IG beberapa mall yang memang ada sentra vaksinnya. Salah satunya selain Citos atau Cilandak Town Square ada juga Gandaria City, Mall Kota Kasablanka, Kokas, Gancit tuh Gandaria City Gancit ya. Terus ada juga gue follow-nya itu mall-mall yang ada di Jakarta Selatan ya, karena domisili gue di Jakarta Selatan. Kalau di Jakarta Utara atau Jakarta Barat gue nggak tahu, nggak paham, karena gue domisilinya nggak di situ kan, kejauhan juga. Jadi gue nggak follow mall-mall yang ada di Jakarta Barat atau Jakarta Utara. Tapi mall-mall Jakarta Pusat, Jakarta Selatan itu udah pasti gue follow. Itu kayak Plaza Semanggi, terus Grand Indonesia, Senayan City, Gandaria City, Pondok Indah Mall, Kota Kasablanka, terus apa lagi ya, Cilandak Town Square. Nah, dari semua mall yang gue sebutin itu mereka memang ada sentra vaksinnya. Nah, ya nggak di semua mall juga sih, nggak di semua mall di Jakarta Selatan ada sentra vaksinnya, hanya beberapa mall saja yang tadi gue sebutkan itu pernah ada sentra vaksinnya. Sampai sekarang pun mereka masih ada sentra vaksinnya seperti Kota Kasablanka, Gandaria City, Cilandak Town Square. Sampai sekarang setahu gue masih ada sentra vaksin di situ. Tapi tergantung stok juga. Balik lagi kalau bicara stok, tergantung stok. Jadi misalnya ada periodenya nih, periode tertentu dari bulan apa, tanggal berapa sampai bulan apa, tanggal berapa, di situ jadikan sentra vaksin. Tapi nanti kalau udah selesai dari periode itu, biasanya mereka udah tuh stop tuh, untuk acara vaksinasi bareng tuh di situ stop di mall itu. Nah nanti biasanya selang sebulan atau beberapa minggu setelahnya ada lagi di mall yang sama gitu loh sentra vaksin. Jadi nggak tiap hari nggak setiap hari di mall itu ada sentra vaksin, nggak setiap hari gitu loh. Tergantung periodenya, dari kapan sampai kapan gitu, dan itu tergantung juga dari ya mungkin ada persetujuan atau perjanjian atau kerjasama gitu ya antara mungkin dinas kesehatan setempat dengan mall tersebut gitu loh. Jadi nggak setiap mall di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan ada sentra vaksinnya, nggak setiap mall gitu, hanya di mall-mall tertentu, dan itu pun juga ada periodenya. Jadi nggak tiap waktu, nggak setiap saat
bisa vaksin di situ. Dan akhirnya pilihan gue jatuh di pertama gue pakai vaksin, gue daftar di serbuan vaksin 24. Dapatnya di Kitos tanggal 13 Oktober kalau nggak salah. Tapi pagi banget guys, jam 8 gue harus sudah ada di Kitos. Waduh, nggak bisa. Tapi waktu itu hari hanya gue memang pagi sempet bangun gitu, bangun pagi. Terus gue juga sempet mandi, siap-siap lah ya mau berangkat. Terus gue iseng buka aplikasi Jaki dong hari itu, pagi itu. Gue iseng, gue liat, loh ada nih Pejaten Village. Nah, Pejaten Village gue cek untuk tanggal 16 apa tanggal, pokoknya itu weekend jatuhnya. Hari Sabtu apa Minggu gitu, gue lupa dah. Kurang lebih ya tanggal 16 apa 15 gitu, apa 17 lah, kurang lebih tanggal segitu. Terus akhirnya dan itu ada yang siang, jam 11 siang. Nah, pas nih Pejaten Village kan juga nggak terlalu jauh dari rumah gue. Sama sih, Cilandak Town Square juga nggak terlalu jauh dari rumah gue. Cuman ini lebih ke jamnya aja. Kalau di Kitos tuh terlalu pagi, jam 8. Gue harus sampai sana. Berarti gue jalan dari rumah jam 7. Sementara di Pejaten Village jam 11 kan mulainya. Jadi ya gue bisa jalan jam 10 lah dari rumah. Akhirnya yang di Cilandak Town Square gue cancel. Yang kuota gue yang gue daftar di serbuan vaksin 24 tuh gue cancel. Gue daftar di aplikasi Jaki, dapatnya di Pejaten Village. Dan siang gitu loh ya. Nah, ini cuplikan waktu vaksin pertama. Ternyata ada drama guys. Oke, check this out. Few moments later. Hai guys, saya sudah nyampe di Pejaten Village. Gue mau vaksin dosis pertama Pfizer. Rame kan? Doain ya guys, nggak apa-apa ya. Oke, see you later. Dadah. Guys, gue lagi di lokasi mau vaksin Pfizer. Penuh guys. Ini apa kabar gue habis ini mau ke inian apa? Mau ke Subway Kitos. Jadi guys, saya lagi ngantri vaksin tuh penuh. Cuman gue belum dapet stiker karena di sini jadwal gue 10.30 sebenarnya. Karena belum dapet stiker, jadi gue harus nunggu di luar gitu loh guys. Bukan di luar sih, tetap di dalam mall, tetap di Pejaten Village. Cuman di luar dari antrean itu tuh. Gitu loh guys. Ini gue baru vaksin pertama untuk Pfizer. Oke. Doain ya guys, saya baik-baik saja karena gue emang sengaja nungguin si Pfizer ini. Gitu. Kenapa gue belum vaksin? Karena memang gue sengaja nungguin si Pfizer ini. Karena setahu gue Sinovac itu kan gak bisa keluar negeri. AstraZeneca, jujur aja, gue gak berani. Kenapa? Karena ada beberapa kasus yang pakai AstraZeneca, disuntik pakai AstraZeneca itu mati. Ya gue gak mau ngambil resiko itu kan. Akhirnya ya udahlah gitu loh, gue decide untuk nungguin si Pfizer ini guys gitu. Makanya kemarin sempat kena covid kan gue. Nah akhirnya ya sudah gitu loh. Oke, doain ya guys supaya saya dapat vaksin Pfizer. Oke. Ini gue daftar pakai aplikasi Jaki. Kemarin sebenarnya harusnya gue udah vaksin Pfizer juga di Kitos. Gue daftar pakai aplikasi serbuan vaksin 24, tapi jadwalnya pagi. Sementara dokumen gue tuh belum siap karena gue daftarnya tuh sore malam, jadi nggak sempet print out dokumen, nggak sempet fotokopi dokumen. Tukang fotokopinya udah keburu tutup karena udah malam, dan kalau pagi-pagi tukang fotokopi belum buka. Jadinya gue iseng, gue buka aplikasi Jaki, ternyata ada di Penfield untuk tanggal 16 Oktober 2021 jam 10.30. Ya udah, gue akhirnya decide untuk reschedule, ngambil
jadwal yang tanggal 16 Oktober 2021 jam 10.30 di Penfield gitu. Jadi yang kemarin di aplikasi serbuan vaksin 24 itu gue cancel gitu loh guys. Sekarang gue lagi dalam masa menunggu dapat vaksin. Doakan ya guys, baik-baik saja saya, oke? Ini guys yang pada mau vaksin. Woi, rame. No social distancing. Jangan sampai ada klaster baru di Maria. Udah dapat tempat duduk guys. Tinggal nunggu dapat stiker. Ini aplikasi Jaki print outnya nih. Habis dapat stiker, katanya daftar dulu, daftar ulang, daftar manual, terus baru tensi. Setelah tensi baru diincus. Ini yang pada udah dapat tempat duduk lah ya. Gitu guys, oke. One eternity later. Nama kamu? Iya, kali. Di tensi dulu. Restia. Yes. Berapa itu? 1. Sakit gak? Gak sakit kan? Udah. Oh, cepet banget. Ini contoh berita dari CNN tentang orang yang meninggal setelah disuntik AstraZeneca, dan ini berita yang sama juga dari kompas.com. Sementara ini adalah berita bahwa AstraZeneca ditarik oleh beberapa negara. Berita ini dari BBC News dan ini berita ini dari kompas.com. Every single day